Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah GBI Home Online. Pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan nama Tuhan yang besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya kami sudah Engkau berkati. Pada pagi hari ini juga kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini hanya Engkau saja Tuhan yang mau kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat untuk setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan ucapan syukur kami yang terbaik. Melalui pujian penyembahan kami, biarlah semuanya itu berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan menyenangkan terus hati-Mu. Dan kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhir kami percaya Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian ini, sebab Kau yang layak. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak. Yes Jesus, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima setiap pujian kami, sebab Kau yang layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan, oh Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Raja segala raja, haleluya. Angkat penyembahanmu saudara. Syekanararabaya shikinarararabararabararabararabararabararabar. Hinamaya sane, Hinamaya sanda. Kirabaya nama ramaya shikinararaba. Oh Yesus, Kaulah pujian kami, Kaulah pusat penyembahan kami. Oh Syakanarabaya sante. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, kami naikkan pujian bagi-Mu. Shikinarabaya syakararabararabararabararabar. Oh rabaya syakararabararabararabararabararabararabar. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita bersatu hati dalam doa syafaat. Horabada syandakara labara labara labara. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami sehati Tuhan berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Dan juga keempat wakilnya berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk ketua rayon dan cabang khusus. Kiranya kesehatan, kekuatan dan tuntunan-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2 Tuhan, Ibu Pendeta Lydia beserta wakil-wakilnya,
beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Stopo dan beserta keluarga besar. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Wisnu dan istri beserta keluarga besar Tuhan. Engkau lindungi juga, Engkau Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah dan tenanglah, ekonomi bangkit. Berdoa buat khususnya presiden kami Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, Bapak berikan semua bekerja dengan sehati dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, dan WEA. Bapak pakai lembaga-lembaga ini untuk menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati, cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud
untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Karena saya yakin dan percaya Tuhan yang memberi kemenangan atas setiap kita. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan.
katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yeay, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk kemuliaan-Nya, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Haleluya. Pam para pam 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 pam. Pam para pam 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 pam. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh cinta, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu membuka setiap jalan kami. Engkau Tuhan yang lebih mengerti untuk menolong setiap kami ya Bapa. Dan juga kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam perjumpaan dengan Engkau, kami tidak pernah dikecewakan Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditabur pada hari ini, itu menjadi rema buat hidup kami, yang menuntun hidup kami, dan menjadikan kami lebih lagi dewasa di dalam-Mu ya Bapa. Dan kami percaya setiap kami pasti akan berbuah lebat hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam nama-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian kita. Tuhan tidak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita katakan dengan iman, Engkau yang lebih tahu
Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya. Oh yes Lord, kami percaya Tuhan menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan lebih sungguh lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Oh, yes Lord, kami percaya janji-Mu. Haleluya. Ya, shalom saudara semua. Kita berjumpa kembali. Saya percaya semua sehat, kuat, semua diberkati Tuhan, dan Tuhan sangat menyayangi kita semua. Di masa-masa sukar, saudara, saat ini mungkin hal ini telah berjalan bertahun, saudara. Pandemi ini sudah menjadi tidak asing lagi di telinga kita. Keadaan-keadaan yang kita alami rasanya di luar batas kenormalan, di luar kendali, dan tidak sebagaimana mestinya. Di mana kita sering saksikan di masa pandemi ini, melalui media sosial ataupun melalui percakapan di sekeliling kita, menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan serta menakutkan setiap orang. Tapi bagaimana dengan saudara yang menjadi orang percaya Tuhan Yesus? Oh saudara, puji Tuhan. Tuhan yang kita percayai tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang dicatat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, dia katakan, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya saudara, kita adalah seorang pemenang yang akan tetap tegar di masa sukar.
Kalau kita baca di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 19 berkata sebagai berikut. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyi, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Saudara-saudara, bagi Habakuk sama seperti kita saat ini. Keadaan dia mungkin tidak di dalam keadaan pandemi, tapi keadaannya sama, saudara. Ketika dia mendengar, saudara, akan berita-berita yang menakutkan. Seperti kita mungkin saat ini mendengar berita COVID ini. Di mana-mana COVID mulai merajalela, saudara. Sampar ini merajalela. Tetapi karena dia, Habakuk adalah nabi yang sangat mengasihi Tuhan, dia berkata gini, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Saudara, artinya hari kesusahan itu belum terjadi, tapi dia mengalami satu hal, dia punya iman, dia tenang untuk melakukan itu. Ayat 17 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 katakan, namun, sekali lagi, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Melalui ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca, merupakan rahasia yang disingkapkan oleh Nabi Habakuk agar menjadi suatu evaluasi bagi kehidupan setiap kita. Habakuk adalah seorang nabi di Yehuda yang hidup di zaman raja-raja. Kita mau melihat bagaimana persepsi atau sikap serta respon Nabi Habakuk terhadap kesukaran yang ia akan alami ini. Nabi Habakuk ingin hidup kita tetap berkemenangan di masa sukar. Maka untuk itu cara pandang kita harus benar-benar dulu terhadap Tuhan bahwa Dia Allah yang baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Dia berdaulat penuh atas semua ciptaannya. Jalan-jalannya selalu benar. Dengan pengertian ini, bukan saja kita dapat bertahan dalam masa sukar, tetapi kita bisa keluar dari krisis menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Untuk itu, melalui kitab Habakuk ini kita diajarkan untuk yang pertama, kita harus mempunyai pola pikir yang benar. Pikiran kita harus benar. Itu yang diletakkan Habakuk pertama dalam hidupnya. Ketika melihat masa sukar itu akan datang, dia men-setting pola pikirnya ini. Pola pikir bukan hanya positif, tapi pola pikir yang benar. Nah, Paulus katakan, saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Memiliki pola pikir yang benar adalah mengakui bahwa saat ini kita berada di masa sukar.
Jadi kita tidak bisa menolak. Memang saat ini saudara, masanya masa yang sukar. Kita tidak berusaha untuk menyangkali atau tidak menutup-nutupi kenyataan betapa sukarnya di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan pola pikir yang benar, itu berarti pengganti daripada pola pikir yang negatif. Jadi dunia katakan pola pikir yang benar ini berpikir positif. Berpikir positif adalah pengganti dari pikiran negatif. Seorang yang selalu berpikir negatif sulit untuk mencapai hidup berkemenangan, saudara. Perlu kita menyikapi dengan pikiran yang benar bahwa suatu masa sukar adalah bagian dari proses hidup kita. Dan kita tidak akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu pengalaman kemenangan lebih dari pemenang jika kita hidup, saudara, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, kita akan melihat satu pengalaman yang luar biasa. Di dalam masa sukar, kita tetap menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Masa sukar adalah masa yang tidak pernah disukai oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Termasuk saudara dan saya, termasuk orang Kristen pun sering tidak menginginkan masa sukar itu terjadi pada dirinya. Ladang, saudara, yang biasanya menjadi tempat atau sumber mendatangkan penghasilan, kata Nabi Habakuk, dan merupakan tempat tumpuan penghidupan, tidak lagi menghasilkan buah. Ternak yang menjadi simbol harta kekayaan terhalau dari kurungan. Tidak ada lagi simpanan. Tidak ada deposito. Tidak ada tabungan. Simpanan terjual ludes. Mesti gadaikan semua milik-milik yang simpanan. Sedangkan kebutuhan yang harus kita penuhi terus harus berlangsung hidup ini. Adakah hal-hal ini juga yang sedang melanda kehidupanmu hari-hari ini? Berpikirlah positif bahwa masa yang sukar bukanlah masa yang luar biasa. Masa yang sukar itu Alkitab katakan itu hanya masa, hanya waktu yang biasa-biasa saja. Orang yang berpikiran positif tahu benar bahwa masa sukar adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatannya sebagai manusia. Lebih dari semua itu, ia sangat paham bahwa Allah itu adalah Allah yang dapat dipercaya. Dan Allah yang sangat setia dan tidak akan membiarkan dirinya dicobai melampaui kekuatan. Karena setiap percobaan yang ia alami selalu akan diberikan jalan keluar sehingga menjadi pemenang lebih dari pemenang. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kalau masa sukar itu ada di jalan hidup kita, Tuhan Allah sendiri yang menjamin bahwa Dia pasti memberikan solusi yang kita butuhkan dalam masa sukar yang kita alami. Namun, selalu jaga hati, jaga pikiran kita ini, saudara. Setting pikiran kita ini, pola pikir kita untuk selalu berpikir positif. Berpikir benar. Di mana pandemi ini, di masa pandemi ini, agar hidup kita selalu
selaras dengan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana Filipi pasal 2 ayat 5 katakan kepada kita. Nah, kalau kita telah mempunyai pola pikir yang benar, maka saudara selanjutnya, yang kedua, kita pasti mempunyai, saudara, berkata-kata kita pun harus benar. Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi saudara, apa yang kita ucapkan itu akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, poin yang kedua dikatakan, kalau pola pikir kita sudah benar, maka perkataan kita mesti hati-hati. Kita mesti berkata yang benar. Berkata yang benar itu saudara merupakan satu hal yang firman Tuhan katakan, apa yang kamu ucapkan itu akan kulakukan. Apa yang terkandung di dalam pikiran biasanya akan diperkatakan orang, itulah yang akan diucapkan orang. Karena itu saudara, waspadalah. Karena perkataan yang diucapkan terhadap diri kita maupun terhadap orang lain tanpa sadar akan diserap, tersimpan, dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupan kita. Bila seorang mau menginginkan hari-hari yang baik dalam hidupnya, haruslah memperhatikan dengan baik perkataan yang diucapkannya. Seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 10 katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau mencintai hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menyadari pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita, maka pastilah perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang benar, yang positif, yang konstruktif, atau yang membangun. Dan bukan perkataan yang negatif, yang destruktif, atau menghancurkan, baik bagi diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi saudara, jika kita mau hidup ini terus mengalami kebaikan Tuhan di masa pandemi COVID-19 yang amat-amat sukar ini, yang kita sedang alami saat ini, maka ayo mulailah membangun kebiasaan untuk memperkatakan perkataan yang positif. Gemakanlah perkataan-perkataan yang membangun setiap hari. Perkataan-perkataan berkat, bukan perkataan kutuk. Agar kehidupan Anda dan orang di sekitar Anda beroleh belas kasihan dari Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 4 ayat 11a dikatakan gini, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Sebab itu supaya perkataan kita ini penuh otoritas, penuh kuasa, berkuasa mengubah keadaan yang sukar menjadi keadaan yang baik, menjadi masa kemenangan bersama dengan Tuhan, menjadi hidup menjadi pemenang lebih dari pemenang. Maka mulut dan hati kita ini harus selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Bukan bersungut-sungut atau mengeluh. Ayo lepaskan diri kita daripada bersungut-sungut dan mengeluh. Mari kita terus mengucap syukur. Mari kita berkata-kata yang baik, yang benar, yang selalu mengagungkan Tuhan. Bangkit, perkatakan firman Tuhan tiap hari.
Perkatakan firman Tuhan tiap hari. Bukan berkata keras atau berkata lembut, tetapi berkatalah yang benar yang Tuhan suka. Bukan kita berkata lembut, lemah lembut, atau berkata yang keras, tapi yang Tuhan mau kita berkata-kata yang benar. Di mana perkataan yang benar itu? Semua saudara, itu adalah perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Allah. Kalau pola pikir kita sudah benar, perkataan kita yang sudah benar, maka saudara, kita akan bertindak juga benar. Yosua pasal pertama ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, supaya kita dapat bertindak ya sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus saudara merenungkan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Sehingga apa yang menjadi perjalanan hidup kita ini menjadi berhasil dan beruntung. Saudara, Alkitab berkata bahwa bertindak benar itu berarti melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan Alkitab. Itu berarti semua tindakan yang dikerjakan haruslah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dituliskan gini. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi artinya seluruh kegiatan kita, seluruh tindakan kita menjadi ukurannya adalah apakah kita lakukan itu, apakah kita lakukan semua itu Tuhan Yesus dimuliakan? Kalau tidak, jangan lakukan itu. Jadi apa yang kita lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kita melakukan sesuatu dilihat oleh manusia atau tidak, kita bukan mencari penghormatan manusia, tapi kita tahu Tuhan yang menilai, Tuhan yang memperhatikan, dan Tuhan itu yang akan memberkati kita. Jadi lakukan itu dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi tindakan benar itu berarti Tuhan mendapati apa yang kita lakukan itu cocok dengan isi hati Tuhan. Cocok. Dari semua orang yang hidup di zaman Nuh, dikatakan Alkitab, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya orang yang klop, yang cocok dengan isi hati Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Perlu kita simak dengan benar bahwa kekristenan itu lebih daripada hanya sekedar doktrin. Artinya pengajaran yang murni, pengajaran yang benar. Tetapi kekristenan ada kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kekristenan itu berarti hidup berkenan di hati Tuhan. Jadi kalau saudara berbicara, saudara menjadi orang Kristen, saudara adalah orang yang hidup, harusnya hidup berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu bertindak benar itu berarti Tuhan mendapati satu pribadi yang cocok dengan isi hatinya. Ketika Tuhan menemukan pribadi yang cocok dengan hatinya, maka Tuhan akan melimpahkan segala berkat dan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu,
Janganlah bertindak terlalu cepat. Jangan juga bertindak terlalu lambat. Tetapi bertindaklah benar. Bertindak benar itu artinya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi untuk hal itu, orang yang bertindak sesuai dengan maunya Tuhan, pastilah orang itu punya keintiman dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Maka marilah isi kehidupan kita dengan keintiman dalam doa dan firman Tuhan setiap hari. Minta tuntunan Roh Kudus agar kita mengerti kehendak Bapa setiap saat. Karena ketika Allah melihat kita, Dia tidak melihat kebaikan kita, tapi Dia melihat kebaikan Yesus sebagai standar kebaikan kita. Oleh sebab itu, dosa yang terburuk adalah pembenaran diri sendiri, yaitu bersikap bahwa Allah seolah-olah berhutang kepada kita karena kita sudah berbuat baik. Jadi saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu wajar bagi kita. Bukan satu imbalan, tapi itu ungkapan kasih kita. Kita melakukan semua itu karena kita mencintai Tuhan Yesus. Ingatlah, semua kebaikan manusia tidak bisa mengubah sifat Allah yang Maha Kasih. Kalau manusia melakukan seperti yang Yesus lakukan itu semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri, kebaikan diri kita, bukan untuk mengubah keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan tidak bisa dirubah dengan apapun. Dia berdaulat. Semua kebaikan manusia tidak bisa mengubah sifat Allah yang Maha Kasih. Kalau manusia melakukan seperti yang Yesus lakukan itu semata-mata untuk, saudara, kebaikan diri, kebaikan kita sendiri. Jadi mari kita mulai saat ini berpikir benar, mempunyai pola pikir yang benar, berkata-kata yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berbuatlah yang benar, karena kita semua pasti, saudara, merindukan satu hal. Suatu saat di akhir hidup kita ini, kita mendengar Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanku." Haleluya. Biarlah setiap yang mendengar firman Tuhan, setiap yang menyimpan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mendengar apa yang Yesus katakan kepada dia. Baiklah sekali, baik sekali perbuatanmu. Jadi saudara, mari kita ulang kembali. Yang pertama, ayo minta Tuhan ubah pola pikir kita. Harus mempunyai pola pikir yang benar mulai saat ini. Di masa pandemi ini kita harus punya pola pikir yang benar. Kita harus punya ucapan yang benar. Dan kita harus bertindak benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara. Haleluya. Amin. Ya saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang telah mempersiapkan roti dan anggur, mari kita mengingat kembali ayat ini. Firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tetapi Tuhan mau satu hal.
kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari saudara, masing-masing berdoa introspeksi diri kita. Minta Roh Kudus menyelidiki hati kita masing-masing. Kalau ada dosa yang masih tersimpan dan Roh Kudus mengingatkan kita, jangan tunggu lama-lama, langsung minta ampun daripada Tuhan. Oh rala nama syata karala nama syata karala. Oh rala nama syata karala nama syekirala nama. Terus saudara, beri kesempatan Roh Kudus untuk menyelidiki hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kalau dia mengingatkan engkau, katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni segala dosaku. Karena engkau begitu mengasihi aku dan mencintai aku. Engkau membebaskan aku dari hukuman dosa, sehingga aku boleh beroleh hidup yang kekal. Terus saudara, ambil waktu, ingat akan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup. Oh rala nama syanda karala. Oh rala nama syanda karala. Engkaulah Tuhan yang mengampuni dan memberi kelegaan bagi setiap anak-anak Tuhan. Engkau tahu mereka membuka hati dan mereka perlu Tuhan jamahan-Mu. Engkaulah yang menyediakan semua kebutuhan. Oh rala nama syanda karala. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh rala nama syanda. Oh rala nama syanda karala. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh rala nama syanda karala nama. Mari angkat kedua tangan kita sembah dia. Oh rala nama syanda karala nama syeki rala nama karala nama syanda. Oh rala nama syanda karala nama syeki reti tipi puku rala nama syanda karala nama syanda. Oh rala nama syanda karala nama syanda rala nama syeki rala nama syanda. Rala nama syanda karena penuhi kami dengan kehadiran-Mu. Rala nama syanda karala laba syanda karala nama syanda. Urapi Tuhan, urapi setiap kami. Urapi. Terima pengurapan daripada Tuhan. Terima pengurapan daripada Tuhan. Terima
terima. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, setiap masalah diberi jalan keluar, sehingga engkau menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Biarlah engkau hidup mulai hari ini mempunyai pola pikir yang benar, berbicara yang benar, bercakap-cakap yang benar, dan engkau melakukan, bertindak yang benar, sehingga semua itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini umat-Mu, mereka ada dalam perlindungan-Mu. Engkau telah berjanji supaya mereka jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, karena Engkau menyertai setiap kami dan Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, luar biasa Engkau, luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hurala nama syada karala nama syada. Angkat kedua tangan kita saudara. Biarlah saat ini Bapa, belas kasihan-Mu turun dengan penuh Tuhan ke atas setiap umat-Mu. Setiap mereka Tuhan mengalami penghiburan, perlindungan, penyertaan daripada-Mu. Oleh sebab itu saudara, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin.
Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.